melibatkan saat akan ditagih menjadi sakit atau operasi. Dan ini seharusnya udah ada di benak semua orang. Oh, ternyata itu bukan dia, tapi ternyata adalah asisten atau manajernya. Ya, who knows, kata netizen nih. Harusnya dari dulu itu sudah diberitakan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sebelum saya memulai konten ini, mari kita harapannya mendudukkan kaidah praduga tak bersalah yang memang dianut oleh hukum di Indonesia. Jadi sebelum dibuktikan bersalah, maka seseorang ini harus diposisikan atau diduga sebagai tidak bersalah dahulu. Maka di luar apapun yang terjadi, kita akan selalu mengatakan bahwa sebelum dibuktikan bersalah, maka Medina Zain ini memang belum bersalah. Dan dugaan itu harus melalui proses peradilan di pengadilan. Tapi memang seperti kita ketahui, proses pengadilan ini tidak hanya terjadi di ruang sidang, tapi ada pengadilan di masyarakat. Dan ini sesuatu yang lebih sulit diprediksikan. Tapi yuk kita akan lihat apakah ini adalah akhir atau end game dari perjalanan karir Medina Zain. Kita akan ambil kartu yang pertama. Seven of Pentacles menunjukkan bahwa sesuatu yang kita lihat di sosial media ini ternyata tidak seperti kenyataannya. Medina Zain yang memang berprofesi sebagai seorang selebgram, saya pun sebenarnya tidak mengenal dia sampai akhirnya pernah berkasus dengan Irwansyah saat itu. Dan di usia sebelum 30 tahun, dia ini menjadi seorang pebisnis yang sangat sukses. Berasal dari kota Bandung, yang saya kenal banget kotanya ini seperti apa dan menghasilkan banyak pengusaha sukses. Ternyata apa yang terjadi dalam 1 bulan ke belakang, ini sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang dikira oleh masyarakat. Walaupun sebelumnya banyak sekali drama-drama yang terjadi, yang salah satu pelakunya adalah Medina Zain. Tapi seperti biasanya, kasus tersebut terus kemudian menguap dan lenyap begitu saja. Tapi kasus yang sekarang, ini berkenaan dengan Denis Charissa dan Uya Kuya yang terus kemudian bergulir semakin meluas dan semakin disuarakan oleh banyak pihak. Maka saya melihat bahwa apa yang terjadi saat ini sepertinya berbeda dengan yang dahulu. Ini tidak akan hilang begitu saja. Mengapa seperti itu? Karena saya amati di sini, semua yang terjadi ini memiliki MO atau modus operandi yang koheren atau sama. Melibatkan saat akan ditagih menjadi sakit atau operasi. Menggunakan oknum Brimob di sini. Ada kata-kata refund. Dari 3 ini saja sebenarnya kita akan tahu bahwa jika sekali 2 kali terjadi, mungkin itu adalah kebetulan. Tapi di atas 4 dan 5 kali, maka seharusnya kita akan tahu kita harus mencari kemana. Apalagi semuanya berakhir dengan Medina Zain menghilang dan menyatakan bahwa dirinya sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Rasanya seperti cerita sinetron yang jadi nyata di dunia kita. Apalagi setelah semua ini berjalan, seharusnya Medina Zain mencoba untuk mengklarifikasi. Tapi alih-alih itu, yang terjadi adalah terus kemudian dia berakhir dirawat di rumah sakit jiwa. Yang mana memang akhirnya menimbulkan banyak kecurigaan. Karena segala sesuatunya sepertinya terjadi secara kebetulan. Sehingga rasanya tidak heran jika masyarakat atau netizen menganggap bahwa ada diduga satu upaya untuk menghindari memberikan pernyataan di sini. Ini sangat disayangkan karena seharusnya dia lebih mempertimbangkan lagi karena saat ini karirnya yang dipertaruhkan. Dan dugaan itu menguat karena kalau memang bipolar itu ada, kata netizen nih, harusnya dari dulu itu sudah diberitakan. Tapi ya kita tahu, segala sesuatu itu bisa saja baru sekarang ini terdeteksi. Tetapi tidak bisa disalahkan juga jika netizen di sini berasumsi sebaliknya. Dan tidak ada cara yang lain selain menunggu sampai akhirnya dia nanti bisa dinyatakan lebih sehat daripada sebelumnya dan bisa memberikan pernyataan kalau memang hari itu ada. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya.
Dan kalau dilihat di sini, apakah kasusnya memang hanya itu? Kalau saya pikir sih, kalau terjadi di beberapa orang, maka sebenarnya ini terjadi di lebih banyak orang lagi. Walaupun tetap praduga tak bersalah, satu dugaan yang lain juga adalah bisa saja ini terjadi ke lebih banyak orang, tapi tidak terap atau belum naik saja. Dan bisa saja ini yang lebih ditakutkan dibandingkan dengan apa yang saat ini muncul. Tetap kita tidak boleh menuduh dan kita tunggu saja seperti apa klarifikasinya nanti. Saya penasaran. Jika seperti itu, maka kembali lagi ini semua hanyalah dugaan. Walaupun dugaannya ini membunuh, tapi kalau saya pikir sih ini tidak akan berimplikasi hukum tertentu kepada Medina Zain. Kecuali jika ini bisa dibuktikan dan dinaikkan menjadi kasus perdata. Tapi jika ini memang harus diperadilkan, maka bisakah dia menjadi pidana? Kita akan lihat kartu yang berikutnya. Kalau memang ternyata ini akan menjadi pidana, maka ini adalah jalan yang tidak akan bisa kembali lagi. Dan satu-satunya yang akan bisa langsung dinaikkan adalah dugaan pemalsuan dokumen. Tapi tentu saja ini tidak akan segampang itu. Karena apapun yang akan terjadi, ini harus melalui proses penyidikan dan penyelidikan. Kan bisa saja apa yang ditulis itu bukan dia yang menulis, yang mengirim bukan dia. Dan sebenarnya ini adalah satu hal yang mungkin saja terjadi. Dan ini seharusnya udah ada di benak semua orang. Oh, ternyata itu bukan dia, tapi ternyata adalah asisten atau manajernya. Ya, who knows. Tapi kalau ditanya apakah ini endgame atau akhir karir dari Medina Zain, saya pikir bisa jadi dan ya. Karena apa yang terjadi ini sudah carut marut. Dan semuanya naik bersamaan. Kalaupun mau untuk menghilangkan ini, harus melalui sebuah proses untuk menghilangkan semua yang terjadi di sosial media saat ini, dan itu sulit. Mengapa seperti itu? Karena seperti kita ketahui Medina Zain di sini berbisnis bermodal koneksi dan referensi, dan ini yang saat ini sedang dipertaruhkan. Maka tanpa bermaksud untuk menghakimi Medina Zain, ini adalah sebuah peringatan juga kepada kalian semua yang memiliki bisnis ataupun pekerjaan dan nama baik kalian dipertaruhkan, atau semuanya ini terjadi karena kepercayaan dan nama baik kalian, maka sebaik-baiknya ini dijaga. Karena modal pertemanan artis yang selama ini menjadi senjata dari Medina Zain, ini malah menjadi senjata yang memakan tuannya sendiri saat ini. Jika ditanya akankah ada satu skenario penyelamatan, ada. Jika Medina Zain mengakui apapun yang terjadi sejujur-jujurnya dan ya meminta maaf kepada pihak yang memang jelas di sini merasa dirugikan, karena semuanya ini sudah terlalu carut marut dan lari dari hal ini itu bukan sebuah opsi. Tentu saja catatannya satu, jangan pakai drama lagi. Tapi menarik jika kita mengamati sepak terjang Medina Zain ini, karena saya penasaran ingin membuat juga konten tentang apa yang membuat Medina Zain sampai di titik sekarang ini, dan bagaimana dia akhirnya bisa memasuki dunia keartisan dan mendapatkan kepercayaan dari banyak orang, membangun perusahaannya dan bisa sukses. Saya pikir ada banyak Medina Zain di sekitar kita, dan jika nanti tertarik, saya ingin membongkar itu bagaimana caranya, dan semoga akan bisa kita gunakan untuk mengelevate karir kita. Tapi dengan catatan tentu saja jangan terlalu nekat. Semoga kebenaran yang sebenarnya akan segera muncul, dan jika memang mereka benar, maka kebenaran akan terkuak di sini. Untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan salam untuk keluarga kalian.